Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur dapat kesempatan yang manis. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Untuk di rumah, puji Tuhan. Bisa dengar jelas ya suara saya? Iya. Tadi sempat ada gangguan sedikit. Dari puji-pujian yang kita dengar tadi, tidak ada pilihan lain dalam hidup kecuali Yesus itu jadi Tuhan di hidup kita. Amin. Saya ulangi, dari puji-pujian yang kita dengar tadi, tidak ada pilihan lain dalam hidup kita. Yesus harus jadi Tuhan. Amin. Kira-kira saudara mikir apa kalau Yesus itu jadi Tuhan di hidup kita? Saya ulangi. Kira-kira saudara mikir apa kalau Yesus itu harus jadi Tuhan di hidup kita? Satu saja yang muncul. Tidak pernah rasa takut dan khawatir akan apapun juga. Yes, amin. Berarti, jangan marah saya ngomong. Kalau sampai ada di antara saudara rasa takut, rasa khawatir menghantui, berarti Tuhan saudara pasti bukan Yesus. Saya beri contoh ya. Hari Minggu tanggal 14, saya itu harus pelayanan di gereja di kota Tulsa, Oklahoma. Nah, saya harus terbang dari Pensacola, itu di rumahnya Mas Ina, Pak Iwan Pangalilan, Budi Jelo. Ya, iya. Sabtu malam dapat berita airport Tulsa, Pak Iwan dan istrinya jadi gimana kok Ken? Tunggu, saya kontak ke Tuhan. Tuhan saya harus buat apa? Pindah berangkat ke Philadelphia. Oh iya. Terus saya telepon gembalanya karena tiket sudah dibeli. Oh bisa, di Amerika bisa dikredit tiket itu dan bisa dialihkan. Tapi ini harus besok pagi loh ke Philadelphia. Ini jam berapa? Itu ada internet itu tadi Pak. Mereka harus bilang dengan teknologi yang ada. Dapat konen, tapi harus tambah kira-kira $320. Maaf ya, jangan saudara pikir macam-macam. Buat saya uang itu nggak pernah mengganggu sama sekali. Saya bilang bayar langsung. Jadi di perjalanan itu langsung berubah. Langsung saya telepon saudara di Philadelphia. Hei, saya harus ke Philadelphia. Kenapa dadak-dadak? Tanya saljunya. Saya belum tahu. Tapi salju bukan. Akhirnya puji Tuhan, saya bisa 2 kali khotbah di Philadelphia. Nah, setelah Seninnya saya harus ke Los Angeles. Gak ada masalah. Dari LA saya balik ke Washington DC, lalu ke Arkansas. Semua yang di Belanda tahu saya akan tiba tadi pagi. Berita datang lagi. Oke, balik pesawat di cancel di Schiphol karena angin. Terus besok bagaimana? Saya bilang besok biar besok, sekarang tidur dulu. Apa? Loh, tidur apa? Ya. Salah satu pegawainya Ferdinand, suaminya Mina, bilang, wih, om hebat om bisa landing. Kemarin salah satu pegawai saya hampir nggak bisa landing karena angin. Berapa kecepatannya tadi? 110 km. Saya santai saja. Iya kemarin. Kenapa? Iya kemarin. Iya. Nah hari ini sampai tadi pagi waktu Belanda jadi di Amerika malam dicek lagi kemudian jadi terbang. Saya bilang yang penting saya sudah di airport. Loh ya, jadi terbang atau tidak urusan nanti. Iya. Serius, saya nggak pernah khawatir apapun juga dalam hidup. Karena Yesus itu Tuhan. Amin. Maaf saudara, jangan tersinggung saya bicara ini. Orang yang selalu hitung-hitungan dengan uang. Saya akan lanjutkan khotbahnya Pak Pendeta Roy.
Orang yang selalu hitung-hitungan dengan uang pasti sulit maju. Karena wah duit lagi. Iya. Waduh duit lagi nanti. Aduh duit lagi nanti. Maka itu orang pelit kalau belanja lebih lama. Jangan tersinggung. Ya. Orang pelit belanja lebih lama. Bolak-balik nanya ke sana, balik lagi. Mau masak nggak matang-matang, belanja aja pernah jadi. Maaf, betul nggak? Maaf ya, supaya saudara tahu karena Yesus itu Tuhan hidup saya nggak pernah pakai. Kalau sore kalau saya belanja akan kaget cepat. Terus ada yang tanya, oke, kalau sampai rumah atau nggak cocok bagaimana? Ya pasti ada yang butuh barang inilah, entah siapa nanti. Saudara, sejak pertama kali Tuhan memberi saya sesuatu barang, ya, saya punya prinsip saya tidak akan pernah jual barang saya. Saya akan kasih siapa yang perlu. Maaf jangan kesini saya ngomong. Karena Tuhan saya Yesus bukan uang. Tadi Pak saya ngomong itu. Yeah. Maka itu hidup yang Yesus adalah Tuhan, hidup ini pasti aman. Orang Belanda itu beda dengan orang Indonesia. Salah satu perbedaannya, orang di Belanda ini jangan dengar berita kayak orang Indonesia. Betul nggak? Orang Indonesia itu lihat berita itu di sosial media, kayak apa saja. Netizennya hebat. Itu orang Indonesia belajar dari orang Belanda soal berita. Gak usah pusing. Nah hari-hari ini saudara, ada berita yang menakutkan bahwa akhir tahun ini akan ada badai matahari. Nah pasti nggak dengar orang Belanda. Orang yang petat masih enak. Saudara di Indonesia itu, wih mereka takutnya ke sosial media. Maka itu saya bilang pada orang Indonesia, lebih baik dengar firman. Amin, amin. Tapi badai matahari ini, apa bahasa Belandanya ini? Badai matahari. Ya, sunstorm. Itu. Ya, sunstorm. Bahkan orang-orang kaya di Amerika sudah buat bunker. Karena takut nanti ada tiba-tiba pesawat tabrak karena tidak ada lagi koneksi satelit, mati semuanya. Nah berapa hari ini saya tuh capek di telepon orang Indonesia. Saya jawabannya gampang ya, kalau jadi ya mati semua mau apa? Betul nih ya? Betul. Loh apa kalian nggak takut? Saya bilang saya tidak pernah takut apa-apa. Saya cuma takut Tuhan. Amin. Bukan untuk sombong. Amin. Maka itu hidup saya itu ringan, enak sekali. Mau tidur jam berapa ya tidur, mau tidur di mana ya tidur. Maka itu bisa seger terus. Itu sebabnya jujur, siapa yang masih sering takut dan khawatir sesuatu, berarti bukan Yesus Tuhan. Jangan marah, saya berkata. Karena kalau Yesus itu Tuhan, Dia ngatur semua. Amin. Yang penting kita taat dan kita nurut. Amin. Itu saja. Maka jaminan ada pada Dia. Coba kita lihat satu ayat. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Ada 4 hal yang tertulis di Keluaran 15 ayat 26. 4 hal. Kita akan lihat ini. Enak kok saudara, pokoknya kalau Yesus Tuhan kita enak sekali. Serius. Baca amin. Pasti masih mikir gitu.
ini masih mikir. Ya. Oke. Firman-Nya siapa? Tuhan. Firman Tuhan. Ayo jujur, saudara lebih percaya firman Tuhan atau firman-nya orang? Betul. Ternyata banyak manusia lebih gampang percaya kata orang. Ya. Betul nggak? Kata itu, kata yang kata. Ya. Sekali lagi seperti angin kencang di airport Amsterdam berapa hari ini. Nah, saya akan mau landing juga. Saya bilang sudah, tenang saja. Ya. Jadi kalau nggak jadi berangkat, ya nggak apa-apa, tinggal di Amerika tuh. Iya. Ini apa siapa? Karena saya kan kembali meja Pak Pendeta. Amin. Pusing juga. Ini saya apa itu misalnya? Iya. Hidup itu enak sih. Amin. Amin. Nah, jadi berita apa istilah bahasa Belanda? Weather forecast apa? Weerbericht, ya. Weerbericht di Belanda memang menakutkan. Tapi saya lebih percaya berita kerajaan. Amin. Itu karena Dia Tuhan. Firman-Nya. Jika Nyanya bisa ganti mertua, teman, pacar, mantu. Ya betul nggak? Tangga. Nyanya tergantung jalur kasihnya siapa. Berbahagialah kita kalau nyanya itu adalah Dia yang maha hebat. Amin. Haleluya. Ya, itu luar biasa. Firman itu satu. Ganti aku ya, kamu. Satu. Jika aku sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahku. Suara berita orang bukan. Suaranya dua. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Tiga, memasang telingaku kepada perintah-perintahnya. Ayo jujur, masih banyak gak orang Kristen murid Yesus pasang telinga ke orang lain? Masih. Masih banyak. Kenapa Jeff? Serius. Pasang telinga kita kepada perintah-perintahnya. Amin. Nyanya lagi bisa diganti. Ya. Ini yang pernah muda semua toh? Ya. Pernah muda. Oh masih muda. Wajar atau tidak kalau orang sedang pacaran lebih nurut perintah pacar daripada perintah mama. Betul. Itu perintah siapa yang di Indonesia? Aduh, berapa hari sudah saya ini pusing. Saya tahu di Indonesia itu ada pinjaman online, tahu nggak ya? Oh ya, pinjol. Ada ya. Lah ini berapa hari ada saja. Jadi sampai bilang pada bagaimana, jangan goblok gitu loh. Pinjaman online kok diturutin. Bunganya tinggi loh, rentanya tinggi sekali. Dan di Indonesia tidak sedikit orang bunuh diri. Gara-gara pinjol. Iya. Ngeri sudah, kejam sekali mereka. Ngerti nggak maksudnya? Sini memang ada. Di Indonesia itu jahat sekali. Nah, dapat tawaran yang menarik memang. Tapi bodoh sekali. Kalau mereka terjerat dengan pinjaman online seperti itu, maka itu perintah siapa yang kita dengarkan di telinga kita ini? Itu nomor 3. Nomor 4. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Nah, 4 hal ini pegang baik-baik dalam hidup ini. Saya ulangi lagi, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. 2, melakukan apa yang benar di matanya. Memasang 3, telinga. pasang telinga kita
kepada perintah-perintahnya. 4, Mengikuti. tetap mengikuti segala ketetapan. Maka ini dia sal et Tidak akan. maka kalau saya baca dengan istilah sekarang, maka Bapa di surga, Tuhan kita Yesus tidak akan menimpakan kepada kita kata penyakit, nggak harus penyakit, pokoknya masalah apapun yang ada di dunia ini. Termasuk ayat ini yang saya pakai untuk menjelaskan kepada saudara di Indonesia tentang badai matahari itu. Kalau itu terjadi, maka kita yang melakukan 4 hal ini nggak akan kena. Kenapa? Dia berjanji yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Mesir itu artinya dunia. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. Boleh baca bahasa Belanda dulu. 1 ek 1 2 3. 1 ek ben u hil Mesir, Mister. Moga amin. 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 Jangan usah takut. Tapi kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, ya jangan minta panjang umur. Repotin. Iya. Betul kan? Betul. Pulang. Ya sudah. Ya pulang saja. Oke ya, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Sebab aku Yahweh yang menyembuhkan engkau. Ini janji Tuhan yang luar biasa buat kita anak-anak. Syarat ini 4 hal. Maka itu tempatkan Yesus sebagai Tuhan di hidup kita. Untuk hal apa saja dalam hidup ini. Ayat berikut kita akan pegang kuat, sungguh-sungguh menekuni, mentaati. Kenapa? Saya tanya ada ini. Oh enggak apa-apa. Kalau orang tidur begitu biasa. Apa Panita? Terima kasih. Lukas 14. Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Salah satu bukti bahwa Yesus itu Tuhan di hidup kita karena ini. Demikian pula lah orang, Tiap orang. Banyak orang. semua kita. Ya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kita yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Muridku. Jadi bisa nawar nggak? Nggak. Nggak bisa. Ya sudah, nggak bisa nawar. Lepas diri. Dinit afstan dut wan evan al wan if. Berarti ada yang disisakan. Nggak ada. Ada yang disisakan. Nggak ada. Tidak. Alas. Berarti bukan berarti Tuhan tidak ingin kita memiliki apa-apa. Tapi begini caranya. Lihat tangan saya. Saudara punya emas berapa kilo, punya berapa juta euro, ya punya rumah berapa banyak. Beda nggak? Tangan terbuka. Ya. Ngerti itu arti ayatnya. Punya, tapi nggak digenggam. Terbuka. Pegang begini Ya. saja. Ya. Dan ini luar biasa. Kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka itu syarat yang Tuhan minta. Kalau Yesus itu Tuhan, nggak takut kehilangan apa-apa. Amin.
Jangan marah kalau saya bilang segala miliknya, termasuk hidupnya, nyawanya. Iya. Betul? Betul. Jujur, kita ini lebih mudah menyerahkan hidup kepada Tuhan atau dompet kepada Tuhan. Hidup. Ayo, kita ini lebih mudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan atau dompet kita kepada Tuhan. Hidup. Hidup. Jujur semua. Itu apa dalam hidup Fakta. kita? Iya, fakta. Maka itu Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada hartamu, Di situ hatimu. Hartamu berada di situ hatimu. Di mana ada duitmu, Di situ ada hatimu. nyawamu. Wah. Itu firman Tuhan. Maka itu dalam hidup kita, menurut ayat 33 ini, lepaskan semua. Iya. Jadi kalau saudara bisa menyerahkan hidup, tapi uang tidak bisa diserahkan, itu bisa jadi milik Tuhan. Nih. Itu dia. Iya. Aduh, saya ini kalau cerita ini mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Awal 2023, ya, sekolah kami di Nabire harus beli komputer sekian banyak. Nah, itu total biaya harganya hampir 600 juta per euro. 40.000. Iya, kurang lebih 40.000 ya. Nah, saya bilang kepada mereka, tunggu, coba saya akan berusaha bagaimana caranya. Puji Tuhan, ya itulah kalau Yesus Tuhan saya tuh gak pernah khawatir apapun. Dalam waktu singkat, uang 40.000 euro itu terkumpul. Nah, seperti saudara tahu banyak, saya punya kartu ATM. Itu banyak orang yang saya pernah titipi itu tahu PIN. Nah, suatu hari ini saya belum bayar komputer karena komputer masih sedang disiapkan di Jakarta untuk dikirim ke Nabi. Nah, mendadak di perjalanan, waduh, ini saya lagi perlu uang. Nah, terus sekarang saya ada kesibukan yang lain, saya minta seseorang yang saya kenal untuk ambilkan uang sekian karena buat bayar. Ya. 3 hari kemudian saya harus ambil uang lagi. Saya cek saldonya, habisnya 40.000 euro. Loh, kemana? Saya kan bingung juga, saudara. Tapi saya nggak panik, pasti bisa dilacak lah. Ketemu. Ya ampun, orang itu yang mana? Ya sudah, mau bagaimana lagi? Saya kenal baik, saya memang marah pada dia. Kamu gak urusan dengan saya, itu urusan dengan dia. Saudara, berapa saudara yang tahu itu? Mereka yang marah pada orang ini. Saya marah balik, kau cinta mana? Kok kamu yang marah? Tapi orang aja begini, sudah tenang saja. Nah, terus saya telepon kepada yang jual komputer. Wah, ada masalah ini. Kenapa kode? Begini. Ya, kode lagi. Ya udah, jadi tetap kirim, tapi saya akan cicil. Serius. Natal tahun yang lalu orang ini ngajak ketemu saya. Ya saya ketemu. Nah, ngajak ketemu jam makan lagi. Saya jam makan, saya bayar. Enggak aja saya enggak. Dia bilang cuma minta maaf. Ya sudah. Kenapa saya enggak pernah merasa kehilangan? Karena bukan uang saya. Iya.
Saya nggak pernah merasa memiliki apa-apa dalam hidup. Diam semua. Amin, 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 amin. Maka itu hidup seperti itu enak sekali. Tenang, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut apa. Jadi kalau ada murid Yesus bisa menyerahkan hidup tapi nggak berani menyerahkan uang, itu sama dengan sekali 3 uang. Sama dengan pokok. Sebab hidup itu ada di uang kita. Dan di dalam uang itu ada hidup kita. Serahkan. Nah, jadi kalau ada orang yang sulit menyerahkan hidup, artinya orang itu takut mati. Maaf ya, saudara mau percaya mau tidak nggak apa-apa, saya cuma ngomong. Orang yang takut mati itu pasti ada 2 alasan, nggak 3, nggak 4, cuma 2. Catat. 1, dia sadar kebanyakan dosa. Makanya takut mati. Betul gitu. Betul. Ya, karena dia nggak mau melepasin dosa. Nah, yang kedua ini, coba jujur jawab. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Orang miskin. Orang kaya atau orang miskin bukan cepat mati, yang matinya cepat beda. Kalau mati cepat mati itu semua orang lah. Tapi matinya cepat. Bisa bedanya. Maksudnya nggak ada ganjilan gitu, cepet matinya gitu. Benar, oke ya. Ayo, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Orang miskin. Kenapa orang miskin matinya cepat? Apalagi nggak punya mesin. Iya. Ya udah, pasrah aja. Pasrah, nggak punya apa-apa. Kalau yang kaya berubah. Digandoli masih banyak. Karena itu susah makan. Pikir nanti kekayaan siapa yang ngambil? Nah. Enak nanti kan. Maaf ini cuma ngomong. Suami istri waktu masih hidup saling janji. Pokoknya siapa yang mati duluan janji gak boleh menikah lagi. Loh, iya. Lah kok yang satu sudah mati nih kawin lagi siapa yang tahu? Maka itu saudara, ternyata kekayaan itu bikin masalah. Masih ingat berapa waktu lalu saya tanya kepada saudara, siapa yang percaya mau orang hidup nggak punya uang itu masalah? Betul atau salah? Ya. Betul? Betul. Salah. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, berarti saudara punya logika orang kaya nggak punya masalah. Salah. Karena uangnya Banyak. Salah atau betul? Salah. Jadi yang betul yang mana? Ulang. Ya. Apa ya? Salah kabeh. Ulang. Orang berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah. Ayo, jangan balik-balik. Yang penting suruh ngomong apa tadi? Ya. Ya. Berarti saudara berlogika orang kaya duitnya banyak nggak punya masalah. Salah. Nanti yang mana yang benar? Nah. Nah, jawabannya ternyata masalah hidup bukan pada jumlah uang. Iya. Uang. Berarti masalah hidup bukan pada jumlah uang. Bukan pada uangnya. Kalau orang kaya juga punya banyak masalah dan orang nggak punya uang juga masalah,
Masalahnya pada ini. Iya. Betul, bisa Betul. berkata cukup atau tidak. Jadi kalau kita bisa berkata cukup, nggak punya uang dan punya uang tetap nggak masalah. Iya. Karena bisa berkata cukup. Masih ingat saya juga pernah ngajar, itu gimana? Pas nggak punya uang, lapar. Masih ingat? Iya. Datang Ke rumah teman. Macam makan. Pasti diajak makan. Tapi kalau jam makan datang ke rumah teman baik nggak diajak makan, langsung bilang senasib. Sudah. Minum air saja. Sehat. Oke. 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 Tetap jangan tiap hari. Saudara, apa ini? Ini loh hidup itu seperti ini enaknya. Ayo siapa percaya, rajin puasa itu sehat. Yes, betul. Kalau saya nggak punya duit berarti Ya saya puasa. nggak sehat. Ya. Betul. Aduh. Betul, betul. Betul. Yang buat penyakit kan mulut kita. Ya. Aduh, hidup dengan tentu enaknya sih. Amin. Ini nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah apa-apa. Santai saja. Tuhan pasti akan tolong dalam hidup. Amin. Ya, ini cerita lagi di perjalanan ke Amerika. Salah satu yang saya ajak itu Yan Riyadi yang pernah kesini juga. Kami berempat. Ya, berangkat saya lupa dari mana. Kami mau ke Michigan. Tapi kami harus overstay kan, transit di satu kota. Oh, dapat tiket murah sekali. Walaupun overstay satu kali hanya 100 sekian belas US dollar. Ya udah. Nah, pas waktu overstay itu kami harus check in lagi. Ternyata salah satu dari kami 4 orang ini ditulis tahunnya salah, tahun depan. Belum. Padahal dari situ saya belajar. Cuma angkanya beda. Harusnya 2018 atau 119 jadi 2020-nya. Ya, bagaimana ini? Nah, yang punya tiket ini orang yang belum pernah ke Amerika. Bayangkan. Terus, yaudah, saya tanya, ada nggak flight itu? Nggak ada, ini terakhir. Aduh. Nah, tunggu besok. Terus saya tanya, ada nggak yang bisnis class? Kan biasa kalau cuma dekat itu terbang tinggal 50 menit lagi. Ada, tinggal satu, tampil cepat kamu. Berapa harganya? $1.000. Aduh, mahal sekali. Ini wajah anak yang sudah berubah. Mau diapain nanti? Dan ini kesaksian yang luar biasa. Saya nggak pernah panik. Yang terjadi saya suruh cek ATM. Pas saya bakal cepat ada ATM, ada uang nggak? Nah ini lupa. Kalau ada uang, kan mahal $1.000. Cuma terbang 50 menit. Terus saya cek. Nah kalau kamu mau jadi dia, mau nggak suruh tinggal di sini? Jadi sudah, ya sudah, mau gimana anak orang ini? Mau diapain? Mana nanti? Yaudah kamu pergi cek. Nah, kebetulan ATM yang nggak mesin ATM nggak jauh dari counter tiket itu, dari jauh. Saya tanya ada nggak? Ada, tapi wajahnya nggak enak. Raja saya, ini bukan uangmu, ini uangnya papa. Kenapa kamu ribut? Saya bayar sekarang. Gimana? Bukan sombong, bukan sombong. Saya maka itu cara saya hidup seperti ini. Setan itu bencinya kepada saya. Kenapa dia benci? Setan itu kan uang. Iya. Uang itu kan setan. Jadi saya nggak pernah sayang dia. Nah, ayo buktikan. Kalau seorang nggak sayang sesuatu, Iya.
Iya. Sembarangan. Biar-biar. Amin. Amin. Dan itu hidup saya. Iya. Begitu saya bisa bolak-balik kemana saja seenaknya begini, bukan karena uang saya banyak. Kalau Iya. ada saya pakai, nggak ada saya nggak pakai. Kenapa harus panik-panik seperti itu? Lepaskan semua. Amin. Supaya yang sisa hanya Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Iya. Maka itu semua kita tidak bisa berkata berharap Yesus 100% kalau masih ada uang. Amin. Betul? Betul. Ini Indonesia, bukan Belanda ya. Ada orang miskin berobat ke dokter dan ada orang kaya juga berobat. Mereka dua nggak saling kenal. Ringkas cerita, setelah 10 hari disuruh balik, dokter memberikan hasil biopsi. Dengan berat saya berkata, saudara berdua kena kanker stadium akhir. Siapa di antara dua orang ini yang langsung berkata, jadilah kehendak. Ya wis. Yang siapa cepat? Ya. Lalu yang lain Bingung berobat kemana? Bingung mau berobat kemana lagi? Iya, cari obat dokter ke luar negeri saya kan kepilih. Iya. Karena punya uang. Iya. Betul? Maka itu saudara, cobalah sekali-sekali nolkan satu saudara. Loh, dapat semua. Tetap tidak apa, saudara. Ini cara hidup yang kita harus nikmati. Maaf, hamba Tuhan yang gak sering menolkan satu, kamu bisa ngajar seperti ini. Iya. Betul? Betul. Tapi buat saya sambil waktu sudah biasa. Karena ada Yesus yang adalah Tuhan. Amin. Bukan uang itu Tuhan, bukan. Nanti tanggal 26 Maret dengan istri saya kami akan berangkat ke Amerika. Dapat tiket murah sekali. Jakarta, Los Angeles pulang pergi cuma 15 juta. Padahal saya dengan istri saya kalau pulang ke Nabire, Jakarta Nabire pulang pergi 12 juta. Kok bisa dapat tiket murah begini? Ya udah, kami beli. Maka itu Pak, nanti Selasa kedua April, kok dia nggak bisa karena masih di Amerika, Gaji Louis. Tidak, ya. Itu enak sekali sudah. Ada Pak Roy. Iya. Nah itu cara Tuhan yang luar biasa untuk menolong, mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Iya. Pisahkan antara Yesus dengan uang. Gak bisa digabung dua ini. Iya. Karena mereka semua berlawan. Iya. Ada yang nyesel datang ke sini hari ini. Saya tanya, ada yang nyesel dengan doa ini? Tidak. Jadi Yesus itu Tuhan. Yesus itu Luar biasa. Dia itu Tuhan atas hidup kita. Ayo, ngomong sama tetangganya. Lebih utama Yesus daripada duit. Lebih utama Yesus daripada duit. Dan nanti Ibu Isia berdoa buat kita semuanya. Haleluya.